Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya secara online bersama Ibu Bina. Marilah anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Cukup, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anakku semuanya? Nah, tentunya kita berharap kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar daring. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan dan memaparkan materi pada bab 2, yaitu menggambar ilustrasi. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat memahami pengertian dari gambar ilustrasi itu apa, jenis-jenis dari ilustrasi itu apa, contoh alat dan bahan, dan bagaimana cara berkarya menggambar ilustrasi. Oke, setelah itu nanti kalian akan membuat praktek karya ilustrasi dengan jenis yang sudah Ibu berikan di minggu depan. Kemudian kalian akan ulangan pada pertemuan keempat. Yuk, mari kita mulai menyimak presentasi yang akan Ibu berikan di slide berikut ini. Welcome to my channel. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan lonceng. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Selamat menyaksikan. Gambar ilustrasi SMP kelas 8 oleh Binarti Dwi Astuti SPD MPD. Peta konsep menggambar ilustrasi. Itu konsep menggambar ilustrasi, alat dan bahan menggambar ilustrasi, objek gambar ilustrasi, gaya gambar ilustrasi, langkah-langkah menggambar ilustrasi, teknik manual dan teknik digital. Belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi jika saat ini kamu tidak belajar. Semangat belajar. Apa itu ilustrasi? Mungkin kalian bisa melihat gambar di samping. Di situ terdapat gambar penyelam, kemudian ada ikan dan berbagai macam gambar pendukung. Nah, sebenarnya ilustrasi itu apa sih? Konsep menggambar ilustrasi. Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustra yang berarti menjelaskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan pengertian ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama, gambar untuk memperjelas isi karangan atau buku, gambar desain atau diagram untuk menghias, keterangan tambahan. Fungsi gambar ilustrasi. Di situ pada background ini terlihat bahwa terdapat gambar karya ilustrasi yang mana gambar tersebut adalah menceritakan tentang bawang putih dan bawang merah tanpa kita sadari sebenarnya ceritanya benar atau salah. Oke, fungsi yang pertama yaitu menarik perhatian pembacanya dari segi warna yang ditampilkan. 2. Memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan bahwa ada beberapa gambar yang ditampilkan dalam cerita sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan melalui media gambar. Kemudian memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Terakhir, sebagai nilai keindahan dalam perwajahan. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Terdapat berbagai macam jenis pada gambar ilustrasi. Namun di sini yang akan Ibu pelajari untuk kalian semuanya yaitu hanya 5. Cukup 5 saja. Yang pertama ada kartun, kemudian ada karikatur, yang ketiga ada komik, kemudian yang keempat ilustrasi karya sastra, dan yang terakhir ada vignette. Yang pertama kartun.
Coba kalian lihat, di situ terdapat gambar kartun yang mana terdiri dari seorang laki-laki yang membawa makanan kemudian diberikan kepada kakek. Nah, ini adalah sebuah gambar kartun yang mempunyai sebuah arti dalam cerita. Kartun adalah gambar ilustrasi dengan menampilkan isi cerita berupa humor dan bersifat menghibur yang mempresentasikan suatu kejadian peristiwa. Penampilan gambar kartun bisa Anda lihat dalam warna hitam putih maupun dengan warna. Di sini terdapat berbagai macam contoh gambar kartun yang mengekspresikan, yang pertama mengekspresikan wajah sedih ya. Kemudian yang kedua, di situ terdapat gambar SpongeBob. Itu gambar yang mengisyaratkan tentang cerita bahagia, kemudian lawannya biasa saja, dan di sini ada kartun sedang makan, dan yang terakhir ada kartun bumi. Oke, next selanjutnya ada komik. Komik adalah gambar ilustrasi yang terdiri atas rangkaian gambar yang saling melengkapi satu dengan yang lain dan mempunyai alur cerita yang saling bersambung. Bentuk dari komik itu sendiri dapat berupa buku ataupun juga lembaran gambar singkat atau sering disebut komik strip. Di sini ada contoh komik yang berwarna. Namun kalian tentu saja jangan khawatir, Bu Binar tidak akan memberikan kalian komik secara susah menurut kalian, tapi silahkan kalian buatlah sesuai dengan kemampuan kalian saja. Misalkan kalian bisa membuat karya komik sesuai dengan contoh yang sudah ada di YouTube-nya Bu Binar, itu contoh komik dengan warna hitam putih menggunakan spidol. Oke, kita lanjutkan. Di sini masih ada contoh komik. Ini simple aja ya, nggak usah banyak kalimat juga. Silakan kalian buat semaksimal mungkin, tapi juga sesuai dengan kreativitas kalian. Di situ terdapat gambar komik yang hanya menggunakan satu tokoh dan objek pendukungnya dibuat sedemikian rupa agar terlihat minimalis dan berbobot. Kemudian di samping kanan itu terdapat komik yang terlihat ada beberapa tokoh gambar dibuat dengan warna juga. Namun alangkah baiknya memang diwarna. Jika tidak diwarna pun kalian tetap bagus menggunakan hitam putih. Kemudian yang ketiga ada vignette. Nah, banyak sekali gambar-gambar vignette seperti yang dicontoh ini, itu yang banyak kalian gunakan untuk memenuhi tugas kalian ataupun memenuhi buku tulis yang kalian punya. Majalah atau surat kabar dibagikan di bagian sebelum atau sesudah tulisan biasanya terdapat gambar. Nah, gambar tersebut sering disebut dengan vignette. Gambar pengisi halaman kosong pada majalah atau surat kabar, biasanya orek-orekan yang ada di pojok buku tulis ataupun di lembar-lembar pekerjaan kalian itu pasti ada ya. Nih, jadi ini yang paling mudah di gambar ilustrasi. Contoh seperti ini ada vignette ikan, kemudian floral, flower, kemudian dekoratif, oval, dan yang terakhir ada vignette seperti ini. Ini akan Ibu tugaskan di praktek kedua ya. Kemudian cerita bergambar, cerpen ataupun yang lain sebagainya. Nah, suatu karya cerita biasanya dilengkapi dengan ilustrasi cerita. Gambar ilustrasi cerita ini mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Coba kalian lihat di sebelah kanan ini terdapat cover buku atau cover cerita pendek Ibuku Sayang. Di situ menggambarkan peranan sebuah ibu dan anaknya. Jadi kalau sebuah cerita itu pasti ada gambarnya. Jika digambarkan dalam bentuk gambar itu terlihat, oh seperti ini loh. Jadi bisa dibaca juga oleh penonton atau pembaca gitu. Kemudian karikatur.
Karikatur adalah gambar ilustrasi yang menampilkan karakter yang biasanya dalam penggambaran tersebut dilebih-lebihkan. Contoh kartun ada di samping seperti itu, biasanya digambarkan dengan kepala lebih besar dan penggambarannya itu biasanya menggunakan pensil saja ataupun spidol, jadi tidak diwarnai. Ya, banyak sekali yang hanya menggunakan warna hitam putih aja untuk gambar karikatur. Dan biasanya karikatur itu kan digunakan untuk menyindir sesuatu gitu ya, untuk menyindir para pejabat ataupun menyindir ke sikap yang tidak baik. Kemudian alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi. Sebenarnya yang ada di sini ini belum lengkap karena Bu Binar belum melengkapinya. Nah, untuk alat dan bahan yang kalian gunakan itu cukup menggunakan kertas HVS aja ya. Kertas HVS biasa seperti ini sama pulpen, spidol atau pensil. Yang utama adalah kalian harus menyiapkan pensil untuk pertemuan pertama karena hanya menggunakan pensil. Kemudian objek gambar ilustrasi itu yang pertama ada manusia. Nah, ilustrasi yang menggambarkan sebuah cerita itu tentunya yang melakukan adalah apa objeknya? Manusia tentu saja. Nggak mungkin kan ceritanya tentang hewan gitu. Jadi banyak sekali yang tentang objeknya manusia. Ada juga objek gambar ilustrasi. Yang ketiga ada tumbuhan. Nah, tumbuhan biasanya digunakan untuk menghias hiasan-hiasan, aksen-aksen pada motif batik ataupun juga bisa digunakan sebagai background pada majalah ataupun buku cerita. Selanjutnya gaya gambar ilustrasi. Untuk gaya gambar ilustrasi yang pertama, ilustrasi dikatakan bergaya representatif apabila corak perwujudan gambarnya menyerupai keadaan nyata. Seperti pada cerita pendek atau cerita bergambar itu adalah menggunakan gaya representatif ya. Nah, gaya representatif dalam gambar ilustrasi sering digunakan untuk memperjelas suatu teks. Jadi misalkan tentang kasih sayang seorang ibu, nah digambarkan menjadi seorang ibu yang memeluk erat anaknya seperti itu. Kemudian gaya dekoratif. Nah, gaya dekoratif ini gambar ilustrasi dikatakan bergaya dekoratif apabila perwujudan gambarnya bersifat menghias atau mendekor. Hanya saja di sini banyak yang salah mengartikan bahwa dekoratif itu hiasan, padahal itu mengandung gaya dekoratif. Contohnya vignette itu bisa dibuat aksen-aksen pada majalah. Kemudian sesuai dengan sifatnya, gaya dekoratif cocok untuk menghias halaman majalah ya. Gambar bergaya dekoratif ini juga dapat digunakan untuk menghias tata panggung atau ruangan pesta. Kemudian yang terakhir adalah gaya karikatural. Sebenarnya kartun pun juga masuk ke dalam gaya karikatural. Kenapa? Kartun itu banyak mengadopsi beberapa macam dari gaya karikatural itu ya. Jadi silahkan kalian bisa membuat kartun atau karikatur. Nah, kemudian di sini bagaimana cara atau tahapan menggambar ilustrasi? Yang pertama, silahkan kalian menentukan gagasan atau memilih tema dan jenis. Kemudian yang kedua, kalian dapat membuat sketsa halus dan dikit-dikit, kemudian mewarnai dan penyelesaian akhir dengan mengumpulkan sebuah karya seni yang layak pajang. Yuk kita latihan kompetensi. Nah, masuk ke uji kompetensi 1 yaitu pengetahuan. Kalian bisa mulai mengerjakan pada pertemuan kali ini, yaitu mengerjakan uji kompetensi 1 5 soal di buku tulis kalian dan dikumpulkan di classroom. Cukup 5 soal aja, yang mana itu sudah Ibu jelaskan di presentasi di atas tadi. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan ilustrasi. 2. Sebutkan unsur-unsur menggambar ilustrasi.
3. Sebutkan konsep menggambar ilustrasi. 4. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis menggambar ilustrasi. 5. Sebutkan objek menggambar ilustrasi. Nah, dari kelima soal tersebut silahkan kalian jawab menggunakan buku tulis kalian, kemudian dan dikumpulkan di Google Classroom sesuai platform masing-masing kelas. Itu ya. Kemudian yang kedua itu ada uji kompetensi 2. Nah, ini dilakukan pada pertemuan kedua dan pertemuan ketiga nanti. Ya, silakan kalian membuat gambar ilustrasi dengan jenis dan objek sesuai pembagian kelas. Untuk alat dan bahan menggunakan media A3 atau A4. Alat tulis dan pewarna jika ingin diwarna. 3. Garis tepi pada kertas gambar 2 cm aja cukup. Kumpulkan dengan bentuk foto pada Google Classroom saat jadwal pembelajaran praktek. Untuk uji kompetensi 3 ini ulangan. Seperti biasa, Ibu akan memberikan ulangan pada pertemuan terakhir bab tersebut. Jadi setelah minggu keempat Ibu akan memberikan soal ulangan menggunakan link yang ada pada Classroom. Terima kasih. Nah, bagaimana anak-anakku semuanya? Kalian sudah paham ya apa yang Ibu berikan di atas tentang presentasi menggambar ilustrasi itu bagaimana? Semoga kalian sudah bisa memahami dan silahkan kalian sudah mulai untuk mengerjakan tes tertulis pada uji kompetensi 1. Oke, kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk praktek menggambar ilustrasi. Tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Seperti itu saja yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini.